I don't wanna go to school tomorrow, I can study Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yosa Dwi Septiarini. Kali ini kita akan membahas tentang vokal atau olah suara. Nah, seorang artis panggung, baik itu dramawan atau penyanyi, maka untuk memperoleh suara yang baik, ia memerlukan pernapasan yang baik pula. Oleh karena itu, ia harus melatih pernapasan atau alat-alat pernapasannya, serta mempergunakannya secara tepat agar dapat memperoleh hasil yang maksimum, baik dalam latihan maupun dalam pementasan. Nah, ada 4 macam pernapasan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah pernapasan menggunakan dada. Nah, pada pernapasan dada kita menyerap udara, kemudian kita masukkan ke rongga dada sehingga dada kita membusung. Di kalangan orang-orang teater, pernapasan dada biasanya tidak dipergunakan karena di samping daya tampung atau kapasitas dada untuk udara sangat sedikit, juga dapat mengganggu gerak atau akting kita karena bahu menjadi kaku. Nah, selanjutnya adalah pernapasan menggunakan perut. Nah, pernapasan menggunakan perut ini dinamakan pernapasan perut. Jika udara yang kita hisap kita masukkan ke dalam perut sehingga perut kita menggembung. Nah, pernapasan perut dipergunakan oleh sebagian dramawan karena tidak banyak menggunakan gerak dan daya tampung lebih banyak dibandingkan dada. Selanjutnya ialah pernapasan lengkap. Nah, pada pernapasan lengkap ini kita mempergunakan alat dada dan perut untuk menyimpan udara, sehingga udara yang kita serap dan sangat banyak atau jumlah maksimum. Pernapasan lengkap dipergunakan oleh sebagian artis panggung yang biasanya tidak terlalu mengutamakan akting tetapi mengutamakan vokal. Yang terakhir ialah pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma ialah jika pada waktu kita mengambil udara, maka diafragma kita akan mengembang. Hal ini dapat kita rasakan dengan mengembangnya perut, pinggang, bahkan bagian belakang tubuh sebelah atas pinggul kita juga ikut mengembang. Nah, selanjutnya untuk menjadi seorang pemain drama yang baik, maka dia harus mempunyai dasar vokal yang baik pula. Baik di sini diartikan sebagai dapat terdengar dalam jangkauan penonton sebagai penonton yang paling belakang. Jelas, maksudnya jelas di sini artikulasi atau pengucapan yang tepat, tersampaikan misi atau pesan dari dialog yang kita ucapkan agar orang bisa memahami, oh apa nih ceritanya, tersampaikan sama orang. Nah, yang terakhir ya tidak monoton. Nah, untuk mempunyai vokal yang baik ini maka perlu dilakukan latihan vokal yang banyak. Nah, yang dilakukan untuk melatih vokal di antara lain ya latihan nafas. Nah, yang pertama ialah tariklah nafas, lantas keluarkan lewat mulut sambil menghentakkan suara wah. Dengan energi suara dilakukan berulang kali. Nah, tarik nafas, lantas keluarkan lewat mulut sambil mengumam suara keluar lewat hidung. Nah, sama dengan latihan kedua, hanya keluarkan suara dengan mendesis. Nah, hirup udara banyak-banyak, kemudian keluarkan vokal a sampai batas nafas yang terakhir, nada suara jangan berubah. Selanjutnya sama dengan latihan di atas, hanya nada tinggi atau tinggi rendah suara diubah-ubah naik turun dalam satu tarikan napas. Nah, keluarkan vokal a secara terputus-putus. Keluarkan vokal a i u e o, a i u e o, o a i o e u. Nah, dan sebagian lainnya. Berteriak sekuat-kuatnya sampai ke tingkat histeris, bersuara, berbicara, berteriak sambil berjalan, jongkok, bergulung-gulung, berlari, berputar, bervariasi, dan sebagainya. Nah, untuk catatan, apabila suara kita menjadi serak karena latihan yang tadi kita lakukan, janganlah takut.
Hal ini biasa terjadi apabila kita baru pertama kali melakukannya. Sebabnya adalah karena lendir-lendir tenggorokan terkikis bila kita bersuara keras. Tetapi bila kita sudah terbiasa, tenggorokan kita sudah agak longgar dan selaput suara atau laring sudah menjadi elastis, maka suara yang serak tersebut akan menghilang dengan sendirinya. Dan ingat, jangan terlalu memaksa alat-alat suara untuk bersuara keras, sebab apabila dipaksakan akan merusak alat-alat suara kita. Berlatihlah dalam batas-batasnya yang wajar. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat kepada seluruh orang.